Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran di seluruh jenjang ya, baik itu SD, SMP maupun SMA atau SMK. Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan coba membahas soal-soal uji pengetahuan atau UP PPG Guru Tertentu tahun 2025. Nah, saat ini tentunya Bapak Ibu sudah selesai ya mempelajari modul-modul pembelajarannya atau 3 modul pembelajaran yang ada pada ruang GTK. Nah, sambil menunggu pendaftaran UKP PPG dibuka, ada baiknya Bapak Ibu mempersiapkan diri ya dengan salah satunya adalah memperbanyak latihan gitu ya untuk mengasah pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi yang nanti akan diujiankan. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan dengan modul yang pertama ya, yaitu tentang pembelajaran mendalam dan juga asesmen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soal-soal Bapak Ibu, ini sekedar review saja ya, bahwa di modul pertama ini, yaitu tentang pembelajaran mendalam dan juga asesmen, ini terdiri dari 4 topik ya, terdiri dari 4 topik pembelajaran. Yang pertama ada prinsip understanding by design, kemudian yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi, lalu topik ketiga ada pendekatan teaching at the right level, dan yang keempatnya adalah pendekatan culturally responsive teaching. Ini 4 topik pembelajaran yang ada pada modul pertama, yaitu tentang pembelajaran mendalam dan juga asesmen. Kemudian kita akan lihat juga di sini penjelasan singkatnya dari masing-masing topik yang 4 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, understanding by design atau disingkat dengan UBD. Nah, prinsip understanding by design ini atau prinsip UBD ini menekankan pada perencanaan mundur Bapak Ibu ya. Perencanaan mundur yang dimulai dari tujuan, kemudian asesmen autentik dan juga kegiatan. Nah, ini urutan perencanaan pada dengan prinsip understanding by design ya. Jadi mulainya dari tujuan dulu Bapak Ibu ya. Merumuskan tujuan, kemudian membuat asesmen atau menyusun asesmen dan kemudian menyusun aktivitas kegiatan atau belajar. Nah, untuk fokusnya sendiri UBD ini ada pada pemahaman mendalam. Nah, ini sesuai dengan judul besarnya ya di modul pertama, yaitu pembelajaran mendalam. Kemudian transfer pengetahuan dan juga keselarasan antara tujuan, penilaian dan juga aktivitas belajar. Nah, ini fokusnya Bapak Ibu ya yang ada pada prinsip UBD atau understanding by design. Nah, kemudian yang kedua, topik yang kedua ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini Bapak Ibu menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kesiapan, minat dan juga profil belajar siswa. Nah, inti dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah fleksibilitas guru ya. Artinya guru sefleksibel mungkin di dalam melakukan proses ataupun kegiatan pembelajaran. Artinya guru tidak memandang bahwa semua murid itu sama gitu ya. Namun guru harus memandang bahwa peserta didik yang ada di satu ruangan kelas itu memiliki minat yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda, kesiapan yang berbeda dan lain sebagainya sehingga ini akan berdampak pada pemilihan metode ya ataupun cara mengajar di kelasnya. Jadi tidak menganggap sama. Nah, kemudian inti inti dari pembelajaran berdiferensiasi selain fleksibilitas guru juga pilihan tugas dan juga keadilan dalam mencapai tujuan belajar. Nah, ini topik yang kedua Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada prinsip teaching at the right level atau TAR. Nah, prinsip teaching at the right level ini Bapak Ibu mengutamakan pengajaran sesuai dengan level ya, level kemampuan siswa, bukan kelas gitu ya. Kuncinya apa? Nah, kuncinya di sini, prinsip teaching at the right level ini adalah pemetaan awal ya kuncinya. Pemetaan awal, kemudian pengelompokan dinamis dan juga kegiatan sederhana. Nah ini. Nah, ketiga hal ini, fokusnya pada literasi dan juga numerasi dasar Bapak Ibu ya. Kemudian untuk topik yang keempatnya, yaitu pendekatan culturally responsive teaching atau CRT ya. Nah, CRT ini mengaitkan pembelajaran dengan latar budaya siswa. Nah, ini kaitannya dengan budaya culture ya, kultur Bapak Ibu. Fokusnya pada inklusivitas, kemudian identitas budaya dan menghargai keberagaman dalam proses belajar. Nah, ini penjelasan singkat 4 topik ya Bapak Ibu yang ada pada modul pertama, modul ke-1 yaitu pembelajaran mendalam dan juga asesmen. Baik, selanjutnya kita akan mulai ke pembahasan soal-soal Bapak Ibu ya, dan soal-soal yang nanti akan kita bahas ini
berkaitan dengan 4 topik ini ya. Secara umumnya berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan juga asesmen, tapi secara khusus, ini mewakili dari 4 topik yang ada di modul pertama ini ya. Baik, kita langsung saja. Nah, soal yang pertama, nah ini berkaitan dengan, topik understanding by design Bapak Ibu ya. Ini, topiknya. Nah, di soal yang pertama kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya, bisa sambil dibaca kita sama-sama di sini. Bentar kita bagian ini. Dalam pembelajaran tema cita-citaku, nah ini, contoh kasusnya di SD Bapak Ibu ya, karena pembelajaran tema nih. Kalau untuk pelajaran sebetulnya nanti bisa disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu ya. Yang penting, prinsip dari, UBD-nya ini yang mesti dipahami. Nah, dalam pembelajaran tema cita-citaku, Bu Anissa merancang tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran yang dirancangnya yaitu siswa mampu menjelaskan tanggung jawab dari berbagai profesi. Nah, namun pada prakteknya nih Bapak Ibu, ia hanya meminta siswa untuk menghafal saja, menghafal nama-nama profesi dan juga menyebutkan, contoh secara lisan. Nah, menurut prinsip understanding by design ini, menurut prinsip UBD ini Bapak Ibu, apa yang seharusnya diperbaiki ya dari praktek tersebut? Nah, ini kaitannya dengan tadi kan ada 3 ya urutan, susunan apa, perencanaan dalam prinsip UBD ini, ada tujuan, kemudian ada asesmen dan juga kegiatan ya. Nah, kalau ini kaitannya dengan asesmen nih Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat beberapa opsi jawabannya. Yang pertama, yang mesti diperbaiki apakah kegiatan belajar perlu disederhanakan? Yang opsi yang B-nya, apakah tujuan pembelajaran terlalu abstrak? Kemudian yang C, bentuk asesmen tidak sesuai dengan kompetensi yang dituju. Lalu yang D, guru harus mengubah pendekatan tematik. Atau E, guru belum mempertimbangkan perbedaan karakter siswa. Nah, jawabannya apa ya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang C ya, yaitu bentuk asesmennya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dituju. Nah, kalau kita lihat di sini, tujuan pembelajarannya itu adalah mampu menjelaskan Bapak Ibu ya. Nah ini, mampu menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan ini berarti kan harus paham ya, harus paham nih, siswanya harus 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 memahami, kira-kira seperti itu. Nah, sementara ini ada yang nggak sesuai nih pada prakteknya itu, siswa hanya diminta untuk menghafal saja, hafalan dan juga menyebutkan. Nah, ini kan ada ketidaksesuaian antara tujuan, Bapak Ibu ya, ataupun kompetensi yang ingin dicapai dengan, apa namanya, asesmennya ya, dengan asesmennya. Nah, maka di sini yang paling sesuai adalah yang C. Nah, kita akan lihat pembahasan lebih jelasnya. Nah, Bu Anissa ini telah merumuskan tujuan pembelajaran tadi Bapak Ibu ya, yang mengarah pada pemahaman. Menjelaskan ini kan pemahaman. Namun metode ya ataupun cara yang digunakan oleh Bu Nissa tersebut ini hanya menuntut hafalan saja, bukan pada pemahaman. Maka makna tanggung jawab profesi. Nah, sementara untuk prinsip UBD ini menekankan adanya keselarasan nih Bapak Ibu ya. Keselarasan atau kesesuaian antara tujuan, kemudian asesmen dan juga kegiatan. Jadi 3 hal ini harus nyambung gitu. Kalau tujuannya A, maka asesmennya juga harus mengarah ke A gitu, jangan sampai ke B, ke C, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan kegiatannya. Ini harus ada keselarasan. Nah, sementara di soal ini ada ketidakselarasan atau ketidaksesuaian antara tujuan ya, antara tujuan dengan asesmen. Nah, sehingga di sini yang mesti diperbaiki ya, yaitu bentuk asesmennya. Jadi bukan menghafal ataupun menyebutkan ya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini penjelasannya lagi, dengan hanya meminta hafalan, siswa tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman yang sebenarnya. Nah, sementara untuk opsi yang lain, Bapak Ibu, A, B, dan D ya, ini tidak menjawab inti masalah. A, B, D ini tidak ada kaitannya dengan ini ya, permasalahan di sini. Nah, sementara yang E, ini mempertimbangkan perbedaan karakter siswa, ini sebetulnya lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu ya, mempertimbangkan perbedaan. Jadi tidak nyambung dengan ini ya, dengan konteks soal ini. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini masih kaitannya dengan prinsip UBD. Pak Adi sedang menyusun RPP dengan model, backward design ya, perencanaan mundur Bapak Ibu ya. Ia sudah menentukan CP ya, capaian pembelajaran dan juga TP, tujuan pembelajaran, serta menyusun rubrik penilaian kinerja. Namun dalam kegiatan belajar ia hanya menggunakan metode ceramah satu arah saja. Oke. Bagaimana seharusnya Pak Adi menyesuaikan kegiatan belajarnya sesuai dengan prinsip UBD? Oke. Nah, kita lihat beberapa opsinya. Yang pertama menggantinya dengan latihan soal pilihan ganda. Atau yang B, menyusun kegiatan yang memberi kesempatan siswa mengalami dan menerapkan konsep. Yang C, menambahkan sesi motivasi di awal pelajaran. D, memberi siswa LKS ya dengan jawaban tersedia. Atau E, mengurangi penilaian yang memperbanyak kegiatan. Baik, kita langsung lihat saja jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling lengkap memang yang B. Itu menyusun kegiatan yang memberi kesempatan siswa mengalami dan menerapkan konsep. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat pembahasan saja.
Nah, untuk prinsip UBD ini Bapak Ibu ya, tidak hanya menekankan pada tujuan dan juga asesmen, tetapi juga pada kegiatan. Nah, 3 kan tadi ada 3 Bapak Ibu ya. Ini yang mesti diingat ini kaitan dengan, prinsip UBD. Tujuan ya, asesmen dan juga kegiatan. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu pahami. Ini, penekanannya ada pada 3 hal ini, jadi harus selaras, nah tiga-tiganya. Oke, kita ulangi lagi. Prinsip UBD tidak hanya menekankan pada tujuan dan juga asesmen, tapi juga pada kegiatan belajar yang aktif, kemudian eksploratif dan juga bermakna. Nah, ceramah nih yang ada pada soal ini Bapak Ibu ya, nah ini metode ceramah ini, satu arah ya, ceramah itu kan satu arah, sulit untuk menggali pemahaman mendalam, gitu. Nah, Pak Adi ini perlu merancang kegiatan ya. Nah, ini bagaimana seharusnya Pak Adi? Nah, ini Pak Adi perlu merancang kegiatan yang memungkinkan siswa menerapkan konsep dalam konteks nyata. Nah, ini yang paling sesuai ini, menyusun kegiatan yang memberi kesempatan siswa ya, mengalami dan menerapkan konsep. Nah, ini karena kaitannya dengan pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya. Pembelajaran mendalam ini ya kurang lebih harus seperti ini nih, apa namanya, kegiatan pembelajarannya. Nah, sementara untuk opsi yang lain Bapak Ibu, untuk A dan untuk A ya, A, kemudian D dan E ini berpotensi membuat pembelajaran lebih pasif ya, untuk yang 3 opsi ini. Sementara untuk opsi yang C, ini bersifat tambahan, jadi bukan inti dari perubahan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yang ketiga. Ini juga masih berkaitan dengan topik, atau prinsip UBD. Seorang guru SD menilai pemahaman siswa terhadap konsep keragaman budaya hanya dengan meminta mereka menulis definisi dari buku. Padahal tujuannya adalah agar siswa mampu menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan budaya. Nah, pertanyaannya, apa bentuk asesmen yang lebih sesuai menurut prinsip UBD? Kita lihat opsinya. Yang A, siswa membuat poster dan menjelaskan isi pesannya kepada teman sekelas. Atau B, siswa menjawab soal pilihan ganda tentang budaya daerah. Atau C, siswa mendengarkan cerita budaya dari guru. Atau D, guru membacakan materi dan siswa menyalin. Atau yang E, siswa membuat peta konsep berdasarkan bacaan. Nah, kita langsung lihat jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu ya. Jadi bentuk asesmen yang sesuai berdasarkan prinsip UBD itu adalah siswa membuat poster ya, kemudian menjelaskan isinya ya, isi pesannya kepada teman sekelas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasan di sini. Untuk menilai pemahaman tentang menghargai perbedaan budaya di sini ya, keragaman budaya nih Bapak Ibu. Dibutuhkan asesmen yang autentik dan memberi ruang ekspresi serta refleksi ya, ekspresi dan refleksi. Nah, poster disertai dengan penjelasan, ini yang ada pada konteks opsi yang A ini Bapak Ibu, poster dan menjelaskan ya. Ini memberi bukti adanya pemahaman yang dapat diamati. Nah, ini ya. Ini yang kemudian yang A dianggap paling tepat. Nah, sementara untuk opsi B ini hanya mengukur ingatan saja ya, pilihan ganda. C dan D ini pasif ya, kemudian yang E bagus, yang ini dianggap bagus, membuat peta konsep berdasarkan bacaan. Tapi belum sepenuhnya menunjukkan transfer pemahaman secara konkret gitu ya. Jadi tidak ada proses menjelaskannya, hanya membuat konsepnya saja. Sementara kalau di opsi A ini kan bisa dianggap konsep nih, membuat poster kemudian dijelaskan. Ini yang paling tepat ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal keempat. Nah, untuk soal keempat ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk ke topik kedua. Nah, di kelas 5 soalnya ya, di kelas 5 Bu Lilis menemukan bahwa sebagian siswa sudah mampu menyelesaikan soal matematika pecahan campuran. Sementara yang lain masih kesulitan menjumlahkan pecahan biasa. Namun, ia tetap memberikan lembar kerja yang sama untuk semua siswa. Apa risiko dari strategi ini dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi? Nah ini, pembelajaran berdiferensiasi ini harus, menghindari hal-hal semacam ini Bapak Ibu ya. Jadi, memberikan lembar kerja yang sama untuk semua siswa. Mestinya kan dibedakan sesuai dengan tadi ya, kesiapan, minat, dan sebagainya. Nah, kira-kira resiko dari strategi ini nih ya, apa? Di sini ada 5 opsi. Yang pertama, yang A, siswa akan merasa pembelajaran terlalu banyak praktik. Atau yang B, guru tidak menggunakan pendekatan saintifik. C, pembelajaran tidak mempertimbangkan kesiapan belajar siswa. D, guru menekankan hafalan konsep. Atau E, materi terlalu sederhana bagi semua siswa. Oke, kita langsung lihat jawabannya adalah yang C Bapak Ibu nih. Jadi pembelajaran tidak mempertimbangkan kesiapan belajar siswa gitu ya. Karena kaitannya dengan pembelajaran ini berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Baik, lebih jelasnya kita lihat pembahasan saja nih. Oke, salah satu pilar diferensiasi adalah memperhatikan kesiapan siswa. Nih, salah satu pilarnya Bapak Ibu ya. Ini salah satu pilar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Memberi tugas yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan. Nah, ya, ini akan membuat sebagian siswa tertinggal dan sebagian tidak tertantang gitu ya. Ini resikonya nanti. Nah, sementara untuk opsi yang C ini tepat. Ya, ini yang paling tepat Bapak Ibu ya, opsi C. Nah, sesuai dengan penjelasan ini opsi C. Nah, sementara untuk A, B, dan D ya, A, B, D ini tidak menyentuh masalah utama. Sementara untuk yang E-nya ini bertentangan dengan fakta bahwa ada siswa yang masih
kesulitan begitu ya. Baik, kita lanjut ke soal kelima. Ini masih berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Yanuar merancang tugas akhir tema ekosistem dengan memberi 3 pilihan, membuat poster daur ulang, kemudian menulis cerita pendek tentang lingkungan, atau membuat video edukatif. Strategi ini mencerminkan penerapan diferensiasi pada aspek. Nah, ini kan dengan diberikan pilihan seperti ini kegiatan pembelajarannya sudah mengarah ke sini, Bapak Ibu ya, pendekatan apa, berdiferensiasi. Nah, namun yang ditanyakan ini adalah yang ada pada soal ini mencerminkan penerapan berdiferensiasi pada aspek mana gitu ya. Nah, yang A, konten berdasarkan kesiapan siswa, atau yang B, proses berdasarkan gaya belajar, atau C, produk berdasarkan minat dan profil belajar, atau D, waktu berdasarkan kemampuan berpikir, atau E, asesmen berdasarkan kemampuan awal. Kita langsung saja lihat jawabannya adalah yang C. Jadi ini yang dicontohkan di sini Bapak Ibu, kayak membuat poster, kemudian menulis cerita, lalu membuat video, ini mencerminkan penerapan diferensi pada aspek produk ya Bapak Ibu. Nah, produk itu adalah hasil. Berdasarkan minat ya, minat dan profil belajar. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pembahasan. Memberi siswa pilihan bentuk produk akhir ya, bentuk produk akhir atau hasil akhir adalah bentuk diferensiasi produk ya. Nah, ini memungkinkan siswa menunjukkan pemahamannya dengan cara yang sesuai dengan minat dan juga kekuatannya. Kekuatannya. Opsi A dan B tidak sesuai karena isi dan proses pelajaran tidak dibedakan. Sementara untuk opsi yang D dan juga E ini menyasar aspek yang berbeda dari produk gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk soal ke-6 ya, ini masih berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat soalnya, Bu Yeni mengetahui beberapa siswanya lebih menyukai diskusi kelompok, sementara yang lain lebih nyaman belajar mandiri. Ya, ini ada yang suka diskusi kelompok, ada yang nyaman belajar mandiri. Nah, dalam menyusun kegiatan pembelajaran, Bu Yeni menyediakan 2 jalur. Ya, diberikan opsi nih Bapak Ibu. Yang pertama belajar mandiri dengan modul, kemudian yang keduanya diskusi kelompok dengan panduan. Nah, pendekatan ini mencerminkan yang mana nih kira-kira ya? Kita lihat beberapa opsinya. Yang pertama adalah diferensiasi waktu berdasarkan kemampuan, yang B diferensiasi proses berdasarkan profil belajar, yang C penyesuaian asesmen untuk semua siswa, yang D diferensiasi produk berdasarkan minat, atau E strategi remedial untuk siswa lemah. Nah, yang pasti jawabannya kalau di soal menanyakan pendekatan gitu Bapak Ibu ya, menanyakan pendekatan pendekatan pembelajaran, dengan ciri-ciri seperti ini ya. Jadi ada perbedaan kemudian diberikan opsi gitu ya, di sini kan diberikan pilihan nih. Nah ini, masuk ke pendekatan berdiferensiasi ya. Berarti ada 3 opsi di sini yang menjadi opsi jawabannya. Sementara yang ini jelas tidak masuk nih ya, untuk opsi C dan D. Nah, pilihannya tinggal di antara A, B, dan D aja karena masing-masing ada diferensiasinya Bapak Ibu ya. Cuma tinggal ini aja apakah waktu, proses, atau produk gitu ya diferensiasinya, sesuai dengan yang dicontohkan di sini, yang ada di sini ya. Nah ini jawabannya langsung saja kita lihat adalah yang B Bapak Ibu, yaitu diferensiasi proses ya, diferensiasi proses. Kalau diferensiasi produk kayak tadi ya, produk itu berarti kan hasil, yang dicontohkannya adalah hasil. Misalkan membuat poster atau membuat gambar ataupun yang lainnya. Nah, kalau yang di sini Bu Yani menyediakan 2 jalur ya, belajar mandiri dan juga diskusi. Nah, ini belajar mandiri dan diskusi ini adalah proses ya Bapak Ibu ya. Jadi diferensiasi proses. Untuk lebih jelas kita lihat pembahasannya saja. Dengan memberi pilihan cara belajar yang sesuai preferensi siswa, Bu Yani menerapkan diferensiasi proses ya berdasarkan profil belajar. Ini membantu siswa belajar lebih optimal sesuai gaya masing-masing. Sementara untuk opsi A ini tidak dibahas dalam konteks ini, opsi C dan D juga tidak tepat karena tidak membahas asesmen atau hasil akhir, sementara yang E hanya berlaku untuk siswa dengan kesulitan, bukan semua siswa gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketujuh, ini sudah berganti topik ini ya. Soal 7 ini Bapak Ibu topiknya tentang teaching at the right level atau TAR. Kita lihat soalnya. Pak Dedi mengajar kelas 4 ya dan menyadari dari asesmen awal bahwa beberapa siswanya masih kesulitan membaca kalimat sederhana. Ya. Namun ia tetap memberikan teks eksplanasi yang kompleks kepada seluruh siswa dalam pembelajaran tema peristiwa alam. Jika menggunakan pendekatan teaching at the right level, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah oleh Pak Dedi ya. Maksudnya adalah yang A, melanjutkan pelajaran sesuai kurikulum dan memberi PR, atau yang B, menyesuaikan bahan ajar dan kegiatan sesuai dengan level kemampuan siswa, atau yang C, memberi ujian tengah semester lebih awal, yang D, mengubah tema menjadi yang lebih mudah, atau E, mengulang materi semester sebelumnya secara keseluruhan. Oke, dari 5 opsi ini Bapak Ibu, jawaban yang tepatnya adalah yang B ya. Jadi pendekatan teaching at the right level ya sesuai dengan konteks soal ini
yang paling tepatnya itu adalah yang B, menyesuaikan bahan ajar dan kegiatan sesuai dengan level. Nah, sesuai level Bapak Ibu ya, bukan sesuai dengan sesuai kelas. Kita langsung lihat pembahasannya biar lebih jelas. Nah, pendekatan ini Bapak Ibu nih ya, TAR ini atau teaching at the right level berfokus pada kemampuan aktual ya, kemampuan aktual siswa bukan kelas atau usia gitu ya. Nah, tindakan paling tepat adalah menyesuaikan materi. Nah, di sini kan ada tadi mana nih, menyesuaikan bahan ajar atau materi nih ya, oke. Dan metode sesuai hasil pemetaan kemampuan gitu ya. Opsi A dan C ini bersifat formalis dan tidak menyentuh kebutuhan belajar nyata. Sementara yang D tidak perlu dilakukan karena tema bisa tetap dipertahankan jika pendekatannya disesuaikan. Jadi lalu yang E-nya terlalu luas dan tidak efisien untuk ketertinggalan sebagian siswa gitu ya. Jadi ini jawaban yang tepatnya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-8. Ini berkaitan dengan teaching at the right level. Soalnya adalah, dalam pembelajaran tema Cita-Citaku, Bunia memberikan teks bacaan yang sama kepada seluruh siswa kelas 3. Meskipun sebagian besar siswa hasil asesmen menunjukkan belum mampu memahami kata dan kalimat utuh. Nah, apa konsep ini kan ada yang salah sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga pertanyaannya ataupun perintahnya, apa konsekuensi pedagogis ya? Konsekuensinya apa nih jika pembelajaran tidak disesuaikan dengan prinsip TAR ya? Opsi jawabannya, beberapa opsinya kita lihat di sini. Yang A, siswa tidak dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Atau yang B, hanya siswa pandai yang akan mendapatkan manfaat belajar. Atau yang C, siswa akan terlalu banyak membaca di rumah. Yang D, pembelajaran menjadi terlalu mudah bagi semua siswa. Atau E, siswa akan meminta diganti ke kelas lain. Oke, jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Nih jawabannya. Hanya siswa pandai yang akan mendapatkan manfaat belajar. Ini kalau proses pembelajarannya dilakukan seperti yang ada pada soal ini. Ya, ini konsekuensi pedagogisnya gitu ya. Karena tidak menyesuaikan dengan prinsip TAR ini Bapak Ibu nih. Kita lihat penjelasannya. Jika pembelajaran tidak disesuaikan dengan level kemampuan ya, prinsip TAR ini kan fokusnya di sini ke level kemampuan siswa ya. Nah, jika tidak disesuaikan dengan level kemampuan siswa, maka hanya siswa yang sudah cukup mampu yang akan bisa mengikuti pelajaran. Nah, di sini kan diberikan apa nih tadi Bapak Ibu? Memberikan teks bacaannya sama ya, yang sama untuk seluruh siswa. Nah, di sini nih lihat nih. Nah, sementara di prinsip ini kan mesti disesuaikan dengan level kemampuannya Bapak Ibu ya. Nah, maka konsekuensinya ya ini hanya siswa yang sudah cukup mampu aja yang bisa mengikuti pelajaran. Sementara siswa lain ini akan tertinggal dan kehilangan motivasi belajar. Ya. Nah, ini bertentangan ya, tentu ini bertentangan dengan prinsip TAR yang mendorong pendekatan berbasis kemampuan nyata. Nah, sementara untuk opsi yang lain, A, C, D, dan E ini tidak relevan atau terlalu spekulatif dalam konteks ini gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-9, masih berkaitan dengan prinsip TAR. Pak Seno membagi siswa dalam 3 kelompok membaca, ya, kelompok kata, kemudian kalimat, dan kelompok paragraf. Ia menyediakan bahan dan kegiatan berbeda untuk tiap kelompok sesuai hasil asesmen awal. Pendekatan yang dilakukan Pak Seno mencerminkan, ya, apakah A, remedial terstruktur berbasis standar, atau B, pemetaan kurikulum tematik, C, model pembelajaran inquiry berbasis proyek, D, strategi teaching at the right level atau TAR, atau E, rotasi kelas berdasarkan hasil ujian. Nah, ini jelas jawabannya ini Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya adalah yang D, strategi teaching at the right level. Sesuai dengan ininya ya, konteks soalnya. Gitu ya, berhubung di sini juga kan sudah ada dituliskan di sini. Kalau di ujian nanti kan tidak ada, maka mesti dipahami ini soal semacam ini Bapak Ibu ya. Jadi dikelompokkan seperti ini nih, ada kelompok kata, kelompok kalimat, dan kelompok paragraf. Dan ini tentu dibagi kelompoknya tadi berdasarkan hasil asesmen Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah ciri dari pendekatan teaching at the right level gitu ya. Untuk lebih jelas kita lihat pembahasan. Nah, pengelompokan berdasarkan kemampuan membaca ya, kemampuan membaca aktual siswa, ini Bapak Ibu, dan pemberian kegiatan yang berbeda ya. Ini kan ada kelompok kata, kalimat, dan paragraf. Ini mencerminkan inti dari pendekatan TAR ya. Fokusnya adalah intervensi yang tepat sasaran sesuai dengan level siswa, bukan berdasarkan kelas ya, bukan berdasarkan kelas. Opsi lain seperti A dan B ini lebih berorientasi pada silabus ya. C tidak relevan dengan kegiatan, sementara yang E ini berfokus pada ujian akhir, bukan pemetaan awal gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke soal ke-10. Untuk soal 10 ini, yang ke-10 ini berganti topik Bapak Ibu ya. Topiknya ini tentang Caltarelli, topik keempat ini. Caltarelli Responsive Teaching atau CRT. Kita lihat soalnya. Bu Erna mengajak kelas 5 yang siswanya berasal dari berbagai latar budaya. Nah, ini ya, ciri khas dari ini sesuai dengan ini culture Bapak Ibu ya, budaya. Saat membahas tema indahnya keberagaman, ia hanya menyampaikan materi dari buku ajar dan menayangkan video tari dari suku mayoritas.
Bagaimana seharusnya pembelajaran disesuaikan menurut prinsip, CRT ini ya. Kita lihat opsinya nih. Yang A, tetap fokus pada budaya dominan agar lebih mudah dipahami. Oke. Yang B, menambah materi tambahan dari budaya lokal siswa yang beragam. Yang C, menghindari diskusi budaya agar tidak terjadi perdebatan. Yang D, menugaskan siswa menyalin kembali teks dari buku. Yang E, menyuruh siswa mencari satu budaya umum secara online. Oke, dari 5 opsi ini, jawaban yang tepatnya adalah yang B, Bapak Ibu ya, yaitu menambah materi tambahan dari budaya lokal, lokal siswa maksudnya, yang beragam gitu ya. Bukan ini, kalau ini kan hanya fokusnya pada budaya yang dominan saja ya, sesuai dengan konteks soal. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasan. Nah, prinsip CRT ini Bapak Ibu ya, Culturally Responsive Teaching, seperti di awal tadi sudah kita bahas sekilas ya secara singkat, CRT ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya, inklusif dan mewakili, latar belakang semua siswa ya. Inklusif itu kan terbuka, mewakili latar belakang semua siswa, artinya tidak fokus pada salah satu budaya saja atau tidak fokus pada salah satu latar belakang saja, tapi mewakili ya, latar belakang semua siswa. Dengan menambahkan materi dari budaya siswa sendiri ya, ini pembelajaran menjadi lebih relevan dan memupuk rasa memiliki gitu ya. Nah, sementara untuk opsi yang A dan C ini justru mempersempit pengalaman belajar ya, A dan C nih mempersempit. Kemudian untuk opsi yang D ini bersifat pasif, sementara yang E terlalu netral tanpa keterlibatan pribadi siswa begitu. Baik, selanjutnya soal ke-11, masih tentang prinsip CRT ya. Dalam tugas membuat presentasi tentang makanan tradisional, Pak Bagas memberikan contoh makanan dari budaya yang sama dengan miliknya. Oke. Semua siswa diminta meniru gaya presentasi dan memilih makanan dari budaya tersebut. Nah, tindakan ini bertentangan dengan prinsip CRT. Karena apa? Nah, CRT ini kan tidak boleh fokus ke salah satu gitu Bapak Ibu ya, salah satu budaya ataupun latar belakang. Nah, kita lihat opsinya nih. Yang A, siswa tidak diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan presentasi. Apakah ini? Yang B, guru mengabaikan identitas budaya siswa yang beragam. Kayaknya ini ya. Yang C, makanan tradisional tidak sesuai kurikulum. Yang D, presentasi yang dilakukan dalam kelompok kecil. Atau yang E, tidak semua siswa suka makanan tradisional. Maka jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Jadi guru mengabaikan, jadi permasalahannya di sini atau yang bertentangannya, konteks soal ke-11 ini ya, atau tadi kasus yang ada pada soal 11 ini bertentangan dengan prinsip CRT. Karena apa? Karena ini nih, guru mengabaikan identitas budaya siswa yang beragam gitu ya. Karena di sini hanya memberikan contoh makanan di budaya yang sama saja nih Bapak Ibu ya, yang sama dengan miliknya. Kemudian semua siswa diminta meniru. Nah, ini jelas bertentangan dan bertentangan karena ini mengabaikan identitas budaya siswa yang beragam. Lebih jelasnya kita lihat pembahasan. Nah, CRT ini mengedepankan keberagaman identitas Bapak Ibu ya. Ini sebagai kata kunci yang mesti Bapak Ibu pahami kaitannya dengan prinsip ini ya, CRT ini. Keberagaman identitas siswa dalam pembelajaran. Memaksa siswa ya, di sini kan ada kesannya memaksa ya. Semua siswa diminta meniru ya kan, terkesan memaksa. Memaksa siswa mengikuti contoh dari satu budaya ini tentu mengabaikan latar budaya mereka sendiri. Ini membuat pembelajaran terasa jauh dari pengalaman mereka. Untuk opsi A, ini tidak disebutkan. C, D, dan E bukan inti permasalahan terkait keberagaman budaya. Jadi yang tepat yang ini Bapak Ibu ya, yang B. Baik, selanjutnya soal ke-12. Nah, ini soal terakhir Bapak Ibu ya. Soal terakhir yang ke-12 ini tentang prinsip CRT. Dalam pelajaran tema kebersamaan, Butia mengajak siswa menceritakan kegiatan khas dari kampung halaman masing-masing. Lalu ia meminta mereka membuat kolase foto ya, kolase foto atau gambar yang menggambarkan kegiatan tersebut. Nah, apa kelebihan dari pendekatan ini menurut prinsip CRT ini ya Bapak Ibu ya? Apakah yang A memudahkan guru memberi nilai secara seragam? Atau yang B menyederhanakan kegiatan belajar mengajar? Yang C membantu siswa mengenali budaya teman dan memperkuat jati diri? Atau yang D menghemat waktu karena tidak butuh banyak penjelasan? Atau yang E menggantikan kegiatan praktik dengan tugas menggambar saja? Nah, ini sebetulnya bisa langsung beberapa bisa kita eliminasi Bapak Ibu ya. Seperti yang ini kan, ini agak kurang pas juga dengan konteks soal yang di sini gitu ya. Tapi kita lihat saja nih, jawabannya adalah yang C. Jadi membantu siswa mengenali budaya teman dan memperkuat jati diri ya. Kalau D ini udah langsung kita duluan coret ya. Karena menghemat waktu bukan, menggantikan kegiatan praktik dengan tugas gambar saja juga bukan kan. Bukan alasan atau kelebihan dari prinsip ini. Untuk lebih jelas kita lihat pembahasan. Mengajak siswa berbagi budaya, mereka masing-masing menciptakan ruang untuk saling menghargai dan mengenali keberagaman di kelas ya. Ini sejalan dengan CRT yang bertujuan menumbuhkan penghargaan terhadap identitas budaya dan pengalaman siswa. Nah, opsi A dan D ini menekankan efisiensi bukan esensi. Sementara B dan E terlalu teknis dan tidak sesuai dengan tujuan pedagogis dan dari pendekatan ini ya, atau pendekatan CRT ini gitu Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu, 12 soal ya, 12 soal, 12 soal berikut dengan jawaban dan juga pembahasan singkat kaitannya dengan
materi yang ada pada modul pertama, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Kemudian kita pecah lagi rinci menjadi 4 topik ya, masing-masing topik tadi ada 3 soal gitu ya. Itu saja barangkali, pembahasan soal kali ini Bapak Ibu, fokus ke topik pertama ya. Nanti di video berikutnya ya di part 2, 3 dan seterusnya, kita akan lanjut, pada, modul kedua dan juga ketiga berikut dengan, topiknya ya, untuk mempermudah Bapak Ibu di dalam memahami inti materi di masing-masing modul dan di masing-masing topiknya. Oke, jika ada hal-hal yang mesti didiskusikan Bapak Ibu, ada saran, ada masukan ya, ada koreksi juga silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan untuk di-share juga ke Bapak Ibu yang lain ya, teman-teman guru yang lain yang juga saat ini sedang mengikuti PPG guru tertentu tahun 2025 gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini bisa dijadikan, latihan buat Bapak Ibu para peserta PPG untuk semua bidang studi ya Bapak Ibu, baik itu guru kelas, kemudian guru mapel juga ya, dan untuk semua tingkatan. Ya sekalipun di soal yang dicontohkan tadi itu ada di tingkat sekolah dasar gitu ya, tetapi yang jadi fokus di soal PCK ini kan bukan pada materinya, tapi pada, perpaduan antara pedagogik dan juga kontennya gitu ya, ataupun materi yang ada pada modul pembelajaran yang, sudah Bapak Ibu pelajari. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak ya video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.